أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره والمجاهدين في سبيل الله إلى يوم الآخر. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sadaqallahul azim. Khotimah sekalian, jamaah salat Isya dan juga tarawih Masjid As-Solihin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Yang mudah-mudahan ibadah saum kita hari yang ke-9 serta amaliyah yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, wabil khusus segenap pengurus DKI Masjid As-Solihin, khususon Dr. Zarkasi, Ustadz Hambali, dan segenap pengurus DKI yang lain yang hafal cuma 2. Semoga Allah berikan kesehatan wal afiat, bisa mengemban amanah mengurus masjid yang dari awalnya masjid ini sangat sederhana sekali, sekarang begitu sangat megah oleh mereka. Semoga pahala yang terus akan mengalir hingga Allah memisahkan kita dengan jasad insyaallah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, materi kita malam hari tentang al-mujahadah. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, siapa yang sampai detik hari ini sudah khatam 1 kali? Boleh angkat tangan. 1. Ada lagi? Nanti yang tadi Bapak menunjuk angkat tangan, selepas sholat tarawih bisa ketemu saya. Ya, ada sedikit hadiah. Siapa yang sehari baca 5 juz? Jamaah sekalian, ya kita hafalnya juz Al-Fuqat, juz Mangga, juz Melon, dan juz-juz yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara tentang mujahadah, kita ingat kisahnya Sya'ban, sahabat Nabi yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Sholatnya itu tidak jauh daripada tiang, tapi bukan untuk mencari supaya bisa nyender, supaya ketika dia sedang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mengganggu orang yang lalu lalang. Suatu ketika di hari subuh sahabat tidak nampak, sehingga Rasulullah SAW menanyakan para sahabat kepada Sya'ban. Ternyata tidak ada yang tahu. Kalau di Masjid Jogokarian Jogja itu ada kendaraan motor yang menjemput jamaah yang manula, yang tua itu dijemputin pakai motor. Makanya luar biasa ketika buka bersama iftar itu hingga mencapai 3.500 piring jamaah sekalian, karena kepedulian perhatian DKI Masjid terhadap jamaah. Ya, termasuk ada yang sakit dan lain sebagainya, itu dirawat oleh pengurus masjid. Dan alhamdulillah bagi orang tua yang tidak kuat mampu naik ke tangga lantai 2 bisa sholat di lantai 1 jamaah sekalian. Tapi bagi kita yang muda-muda seperti kita, layaknya kita naik ke lantai 2. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna fi shaf awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang
berdiri di shaf yang paling terdepan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana shaf kedua? Iya, termasuk shaf yang kedua. Jadi kita sebagai laki-laki jangan sampai kita mengambil posisi yang paling belakang. Itu posisi yang paling lemah jamaah sekalian. Datang paling utama dan duduk paling terdepan. Karena terbebas, tadi saya datang masih terbebas, masih kosong. Siapapun boleh bisa menempati posisi paling depan. Kita kembalikan kepada Sya'ban. Karena khawatir Rasulullah sholat subuh hampir kesiangan, akhirnya dimulai sholat subuh. Selepas sholat subuh jamaah sekalian, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya, Rasulullah. Kemudian Rasul dan para sahabat berjalan menuju rumahnya Sya'ban. Ternyata rumahnya Sya'ban itu tidak dekat jamaah sekalian. Dulu belum ada motor, belum ada roda 4. Ternyata sampai menjelang waktu duha, lebih kurang jarak perjalanan itu adalah 2 jam. Ya. Jadi kalau kita dari rumah kita dekat masih pakai motor, nah ini imannya dipertanyakan. Beda satu gangdong dengan Masjid As-Solihin, kita pakai motor. Jalan kaki jamaah sekali biar sehat. Jantung kita biar kuat. Tubuh kita itu biar bugar. Jangan sedikit-sedikit naik motor. Pada saatnya nanti bisa terkena serangan jantung. Kemudian Rasulullah memberikan salam terhadap rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, yang menyambut istrinya. Langsung Rasul bertanya, ya Ummi, ainal abi? Di mana abi? Di mana Sya'ban? Ya Rasulullah, Sya'ban sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Sya'ban sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ummi ada yang ingin disampaikan kepada saya? Ada ya Rasulullah. Ada 3 hal sebelum beliau sakaratul maut, ada 3 yang disampaikan kepada saya. Apa itu wahai Ummi? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak semuanya saya berikan? Dan yang ketiga kata Sya'ban, ya Allah, kenapa saya tidak memberikan yang terbaik? Ini waktunya sampai jam berapa? Masih cukup? Ya. Yang pertama kata Rasulullah, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan pahala jalan dia jamaah sekalian. Jalannya lebih kurang 2 jam dari rumah menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala Madinah, itu dinampakkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sya'ban bergumam, berteriak, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh rumah saya? Dengan saya berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, pahala yang akan saya dapatkan jauh lebih besar. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, kenapa saya tidak berikan semuanya? Ternyata ketika Mbak sedang makan susu dengan roti dicelupin, ada tuh orang fakir. Pak, minta Pak, dari pagi belum makan. Ya orang lagi puasa ya nggak makan. Ya. Kemudian Sya'ban membelah rotinya separuh, diberikan kepada orang fakir tadi. Tapi Sya'ban menyesal ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak berikan semuanya? Karena pahalanya jauh lebih besar jamaah sekalian. Kita kadang-kadang berinfak mencari yang warna hijau. Atau kalau bisa yang receh. Kadang-kadang masih berpikir, uang saya berkurang nih dari 100.000 menjadi 50.000. Padahal yang Allah gantikan itu jauh lebih besar jamaah sekalian dibanding yang kita keluarkan. 700 kali lipat. Jamaah sekalian keluarkan infak buat masjid, buat dakwah fi sabilillah, Masjid As-Solihin jauh lebih besar jamaah sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh berinfak menjadi dermawan di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga jamaah sekalian, kenapa saya tidak berikan yang terbaik? Ternyata ketika Sya'ban berjalan itu
musim dingin. Seperti kemarin itu sahabat pulang umroh, itu musim dingin. Musim dingin di Saudi itu sampai masuk ke tulang, saking dinginnya. Sehingga di dalamnya itu dia pakai baju 2 rangkap kayak begini. Yang di dalam bagus, yang di luar biasa aja udah bulukan. Ternyata dia berikan yang sudah bulukan. Ada orang fakir lewat, dia kedinginan, dia berikan baju jaket dia. Ini kalau ada yang minta saya kasih. Dia berikan yang di bagian luar, dia tidak berikan di bagian dalam. Akhirnya dia bergumul, kenapa saya tidak berikan yang paling baik kepadanya? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat terakhir 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'as muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan berserta bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian, kita nggak perlu takut. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita serius, sungguh-sungguh bersabar di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan gantikan jauh lebih berlipat ganda. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, al-mujahiduna man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang dikatakan mujahadah itu, orang yang dikatakan bersungguh-sungguh itu adalah mereka yang nafsahu, dirinya dia korbankan, dia berikan, dia relakan betul-betul untuk fisabilillah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 334, baris ketiga. Jamaah sekalian, wa asaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku jamaah sekalian, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang pantas memberikan pahala yang terbaik kepada hamba. 100,000 yang aku berikan kepadanya. Allah tidak menggunakan wakilnya Raqib dan Atid untuk memberikan pahala ibadah saum. Kalau puasa kita sholat, kita bisa dilihat. Haji yang berangkat satu, yang ngantar bisa 10 mobil. Tapi saum, puasa yang khusus Allah menilainya. Allah yang memberikan pahala kepada kita. Dan tidak ada satupun lembaga harokah tertentu yang mengatakan puasa kita lah yang paling afdol, yang paling bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita kepadanya, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan saum Ramadan. Masih tersisa lebih kurang 20 hari ke depan. Mari kita fokus ibadah kepada Allah, fokus baca Al-Quran, qiraatul Quran. Semangat, pinggirkan handphone kita jamaah sekalian. Kalau kita dikit-dikit buka handphone, nggak selesai, nggak hatam-hatam itu. Ketemu tahun Ramadan tahunnya akan datang, tidak akan pernah selesai. Tapi singkirkan handphone kita, matikan. Kita fokus baca Al-Quran. Karena para ulama sepakat, mereka menjelaskan adalah Al-Quranul Karim yang kita baca di bulan Ramadan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.